Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Era Noviana Rosadi, NIM 2019008220. Di sini saya akan merepresentasikan hasil dari usaha saya yang saya jalankan beberapa waktu terakhir ini dalam bidang jasa industri kreatif berupa jasa persewaan kostum. Yang pertama adalah profil usaha. Nama usahanya adalah Sandangan yang beralamatkan di Sujen, RT 1 RW 4 Triharjo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bidang usahanya adalah jasa industri kreatif. Latar belakang kenapa saya memilih usaha ini untuk saya jadikan usaha adalah yang pertama, karena hobi yang menghasilkan. Berawal dari kecintaan saya di dunia seni yang sudah saya jalani selama 5-6 tahun ini, sehingga saya tertarik untuk lebih mengenal dunia kesenian. Yang kedua adalah peluang pasar. Karena maraknya dunia kesenian di Yogyakarta dan juga adanya Danais, membuat saya berpikir adanya peluang untuk menekuni dunia persewaan kostum. Yang ketiga adalah passion dan akses yang sudah dimiliki. Karena saya menyukai dunia kesenian, sehingga saya merasa saya mempunyai passion di situ, dan juga akses yang sudah saya miliki karena saya sudah lama, kurang lebih 5-6 tahun, sehingga saya mempunyai banyak akses yang bisa saya manfaatkan, seperti pertemanan, koneksi kerja, lingkungan kesenian. Yang keempat adalah karena tugas kewirausahaan dari kampus. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Karena sudah belajar dan memahami dari berbagai jenis usaha yang dimana owner sudah terlebih dahulu mempelajari kekurangan dan juga kelebihan kompetitor, maka kami hadir dengan mengkolaborasikan baik dari sisi desain, pelayanan, kemudian pemasaran, kualitas produk, dan juga sumber daya manusia, dengan harapan poin-poin tersebut bisa dijadikan peluru atau strategi untuk menjawab tantangan dari pasar. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ketersediaan modal yang dibutuhkan tentu menjadi kendala yang sangat dominan saat akan membuka peluang usaha yang berhubungan dengan sewa kostum dan juga make up. Hal ini bisa dimaklumi karena modal yang dibutuhkan untuk pengadaan barang bisa dibilang sangat fluktuatif. Ini sangat tergantung dengan kebutuhan pasar yang tentu saja menuntut pilihan variasi kostum yang disewakan. Apalagi kualitas produk yang dipilih oleh kami tentu harus di atas kualitas produk dari kompetitor. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Melihat Jogja sebagai kota budaya tentu saja mempengaruhi kehidupan kesenian, khususnya seni pertunjukan, yang mana akan berimbas kepada kebutuhan konsumen yang akan terus meningkat. Apalagi sasaran pasar yang dituju bukan hanya dari dunia kesenian saja, namun bidikan pasar masih sangat terbuka. Selanjutnya adalah manajemen SDM. Yang pertama ada job description, itu ada 3. Yang pertama penataan busana,
yang kedua tata rias, dan yang ketiga ada hairdo. Itu job description-nya itu kalau penata busana ya yang mengenakan busana, kemudian kalau tata rias yang merias, kemudian kalau yang hairdo, kalau yang perempuan nyanggul, kemudian kalau laki-laki itu memakaikan ikat kepala, aksesoris kepala seperti itu. Nah, kemudian yang job recruitment-nya itu, karena tadi kita job description-nya itu sangat spesifik, sehingga kami melibatkan teman-teman yang terlibat dalam persewaan kostum dan make up juga untuk membantu kita, teman-teman seprofesi yang mempunyai kemampuan tata rias dan juga busana. Kemudian selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Kami memasarkan usaha kami ini dengan berbagai cara. Yang pertama, kami melakukan riset pasar dengan cara kami menonton pertunjukan-pertunjukan yang ada di Jogja. Terus kami amati mulai dari kostumnya, terus make upnya. Kami juga melihat pertunjukan itu untuk bahan referensi kami. Yang kedua adalah media sosial. Kami mempromosikan produk kami ini menggunakan media sosial seperti Instagram, terus Facebook, TikTok, terus WhatsApp seperti itu. Terus yang ketiga ada konvensional. Maksudnya itu adalah dari mulut ke mulut. Kemudian kami juga mengandalkan review-review dari pelanggan, dari pemakai jasa, dan juga yang terakhir adalah kepercayaan pelanggan. Terus selanjutnya adalah manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan kami itu kami rekap secara berkala, mulai dari modal, event, kemudian operasionalnya. Nah, nanti ketika sudah ada biaya operasionalnya, kami bagi lagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ke honor itu 30%, kemudian perawatan itu 20%, kemudian transportasi itu 10%, dan ownernya 40%. Nanti ketika owner sudah menerima pembagian hasil, akan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada di modal mengendap, dan itu 30%, kemudian untuk owner sendiri itu 70%-nya. Nah, ini ada contoh laporan keuangan yang sudah kami rekap di tanggal 19 Mei tahun 2022. Ini untuk satu pasang kostum. Kita hargai satu setel kostum itu 150.000. Itu dibagi ke honornya 30%, jadinya 45.000. Nah, karena kami masih terkendala modal, sehingga kami masih bermitra dengan usaha sejenis, dengan partner. Karena kami bermitra, maka kami membagikan 30% kepada partner kami senilai 45.000. Kemudian yang kedua ada biaya perawatan sebesar 20%, yaitu 30.000. Kemudian yang ketiga adalah transportasi sebesar 10%, yaitu 15.000. Dan yang terakhir untuk owner itu 40% sebesar 60.000. Jadi totalnya 150.000. Nah, tadi kan untuk owner 60.000. Itu menjadi laba kotor bagi kami. Itu kami bagi lagi menjadi 2, yaitu modal mengendap 30% sebesar 18.000, kemudian laba bersih untuk kami 70%, yaitu 42.000. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen produksi. Kami mencari referensi dulu, kemudian kami memberikan gagasan kepada mitra. Selanjutnya nanti kami memilih bahan baku untuk memproduksi kostumnya dan proses produksi. Ini adalah lampiran beberapa contoh dari persewaan kostum kami. Kemudian
jika teman-teman berminat untuk menyewa kostum, bisa langsung saja menghubungi kontak yang ada di slide, bisa melalui email, WhatsApp, atau langsung ke rumah. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.